Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alullah min barakatihi wa alumihi. Kitabul Adabun Nabawiyah wal Akhlaqul Muhammadiyah. Bab tentang etika kenabian dan akhlak kerasulan, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemahaman itu kita berharap kemudian kita bisa meniru akhlak Rasulullah sehingga kemudian kita bisa mendapatkan cintanya, bahkan syukur-syukur kita bisa betul-betul mencintai Allah. Jadi tidak hanya Rasulullah yang kita cintai, tapi juga Allah. Ada satu firman, qul in kuntum, ya, firman Allah, ya, firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi qul, katakanlah hai Muhammad, ya, in kuntum. Jadi Allah berfirman kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian menyatakan akan mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah. Jadi kasarnya begini, kita tidak akan pernah atau tidak akan bisa mendapati cinta kepada Allah tanpa melalui Rasulullah. Karena dia, kita tidak akan bisa sampai kepada Allah tanpa melalui Rasulullah. Karena itu. Nah, maka kemudian kita akan bisa mendapatinya, maka dengan cara apa? Fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Nah, lalu Allah memberikan hadiah bagi orang yang bisa mengikuti Rasulullah, ya, Allah memberikan hadiah, yuhibbukumullah. Kalau kita sudah mencintai Rasulullah, imbasnya adalah kalian akan dicintai oleh Allah. Nah, setelah dapat cinta Allah, yaghfir lakum dzunubakum, maka kemudian Allah akan mengampuni dosanya. Ini penting. Jadi kita harus berjuang untuk mendapatkan cinta Rasulullah, karena kalau kita bisa cinta Rasulullah, kita akan pasti mengikuti ajarannya. Kalau kita sudah bisa mengikuti ajarannya, maka kita akan dianggap sebagai mencintai Allah. Kan Allah itu kan apa? Abstrak, nggak jelas. Kita itu pokoknya iman kepada Allah karena keturunan. Allah seperti apa, wallahu alam. Kan gitu ya? Gak bisa ya. Gimana ditanya sana sini, dalilnya kamu kenapa harus iman pada Allah, dalilnya kenapa kamu harus cinta pada Allah. Gak bisa kita menjelaskan, karena memang kita gak tahu. Maka apalagi kita orang-orang awam yang juga ngajinya gak jelas, ngaji dalam-dalam juga gak pernah. Maka dalam fikih itu disebutkan orang awam seperti kita la yahtaj ila dalil, tidak membutuhkan dalil, udah yang penting iman saja. Nah, lalu kemudian ayat ini menjelaskan, ini biar gampangnya loh, gampangnya. Kalau kamu bilang cinta Allah, ukurannya gampang, ikuti Rasulullah. Gampang, ikuti Rasulullah. Rasulullah seperti apa? Ikuti saja.
maka kita akan disebut mencintai Allah. Kita akan disebut mengikuti Allah. Di Rasul patokannya. Makanya sekali lagi, kita tidak akan bisa sampai kepada Allah tanpa melalui Rasulullah. Nah, jadi setelah yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita semua, lalu Allah juga akan mengampuni kita semua. Ya, Allah akan mengampuni kita semua dengan cara mengikuti Rasulullah. Jadi kalau mau lebih jelas lagi, kadang beristighfar, memohon ampun pada Allah, itu kalau dalam ibadah ini itu sedikit sekali perannya kemudian itu bisa dosa-dosa kita diampuni. Dosa-dosa kita diampuni itu kalau ngikut Rasulullah secara kafah, kan gitu ya, secara totalitas, tidak hanya istighfar akhirnya. Nah, banyak ternyata kan amaliyah yang bisa menghapuskan dosa tanpa harus beristighfar. Banyak sekali. Contohkan misalnya, saya contohkan. Amaliyah tanpa beristighfar tapi bisa menghapus dosa. Berbuat baik. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamfuha. Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah, lalu kemudian selalu berbuat baik setelah, terutama ketika menyadari baru berbuat kejahatan. Maka otomatis perbuatan baik akan menghapuskan dosanya. Kan itu contoh. Jadi kita hanya beramal baik tanpa beristighfar, maka perbuatan dosa yang kita lakukan akan dihapus tanpa bersifat. Contoh yang lainnya, orang yang bekerja, man amsa kalan min amal yadihi amsa maghfuran lahu. Orang yang bekerja tiap hari, lalu pada saat suatu sore, pada suatu waktu sore merasa lelah setelah bekerja, amsa maghfurun lahu, sore itu diampuni Allah tanpa beristighfar. Kan itu ya, tanpa beristighfar. Jadi orang bekerja tanpa membaca astagfirullahaladzim, ketika sore merasa lelah, asal dia lillah, maka saat itu dosa-dosanya diampuni Allah. Nah, bagi orang yang berilmu, mengajar, menyampaikan, itu bagian dari zikirnya, istighfarnya. Kan itu ya. Jadi kalau dibilang petani itu zikirnya dengan nyangkul, kan gitu ya. Pedagang, ya zikirnya dagang. Guru zikirnya ngajar, istighfarnya ngajar. Orang kantoran yang ngantor, zikirnya istighfarnya. Kira-kira begitu. Banyak sekali begitu. Nah, termasuk ini mengikuti Rasulullah akan mendapatkan cintanya, lalu kemudian dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nah, kita akan belajar bagaimana penulis kitab ini menjelaskan sebagian kecil adabun nabawiyah, etika Rasulullah, etika kenabian, dan wal akhlaqul muhammadiyah, akhlak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayanu ta'dibillahi ta'ala Sofiyuhu Muhammadan sallallahu alaihi Quran. Penjelasan bagaimana pendidikan Allah kepada Nabi Muhammad dan bagaimana memurnikan jiwanya.
Jadi Allah memberikan, ini pengakuan Rasulullah, Allah memberikan pendidikan yang terbaik kepada Nabiullah Muhammad SAW. Maka Rasul itu berbangga. Beliau mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana," atau bi ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku dengan model pendidikan yang terbaik. Jadi kalau mau mengikuti bagaimana kesuksesan pendidikan model Allah yang diberikan kepada Rasulullah, maka ikuti penjelasan Rasulullah bagaimana beliau dididik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathirud dhara'ati wal ibtihal, daim su'al min Allah taala ayuzayyinahu bimahasinil adabi wa makarimil akhlaq. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking rendah hatinya dan selalu menyandarkan dirinya kepada Allah, menyandarkan dirinya pada permohonan kepada Allah. Untuk apa? Ayyuzayyinahu bimahasinil adab, untuk agar Allah menghiasi pada dirinya dengan adab yang terbaik, wa makarimil akhlaq, dan akhlak yang mulia. Jadi ini yang kemudian kalau dalam redaksi amaliyahnya, maka banyaklah kemudian redaksi doa-doa yang disampaikan Rasulullah. Misalkan ada doa, Allahumma inna na'udzubika min dzulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Ini doa yang tertuang dalam hadis-hadis. Allahumma inna na'udzubika min dzulumatil wahmi. Aku berlindung, kami berlindung dari gelapnya prasangka. Prasangka itu gelap sekali. Kita nggak hati-hati, maka prasangka itu bisa menjebak diri kita. Ekstrimnya bisa kemudian kita dianggap menuduh gara-gara prasangka. Maka kita berlindung min dzulumatil wahmi. Jadi doa-doa yang diajarkan para orang tua kita, para guru kita adalah mencerminkan potret akhlak ideal Rasulullah. Rasulullah selalu berlindung dari prasangka, dari gelapnya prasangka. Kita ngomongin orang misalkan, wah itu si fulan itu kemarin di belakang rumah itu ngendap-ngendap, wah udah prasangka ini. Wah, ini kalau tidak dikasih bukti, nanti ujungnya menggiring orang untuk misalkan apakah tuduhan mau mencuri atau perbuatan mesum atau perbuatan nista. Itu sudah kemudian akan menjadi prasangka. Sudah menjadi tuduhan. Menuduh tanpa bukti itu adalah dosa besar, termasuk kabirun minal kabair. Nah, maka Rasul mengatakan, Allahumma inna na'udzubika min dzulumatil wahmi. Berlindung dari gelapnya prasangka. Wa akrimna birul fahmi. Maka setelah itu Rasul selalu meminta agar dimuliakan dengan cahaya kefahaman. Ngaji apapun, siapapun yang berbicara, karena dia siapapun yang menebar kebaikan kita dengarkan, lalu kemudian muncul nuril fahmi, cahaya kepahaman. Orang sudah meluangkan diri untuk datang ke masjid,
Kan itu ya, untuk ngaji. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, akrimna binuril fahmi. Muliakan kami dengan apa? Dengan cepatnya kita paham. Berikan nur pemahaman kalau ketika kita sedang mendengarkan petuah-petuah kebaikan. Kalau kita sedang mendengarkan taklim, kalau kita mendengarkan kebaikan. Kira-kira gitu ya. Jadi sehingga senang dengan kebaikan. Jadi jangan sampai kita tidak senang dengan kebaikan. Binuril fahmi. Itu kira-kira itu. Karena banyak orang yang dengan kebaikan itu tidak senang, bahkan sering salah kaprah dengan adanya kebaikan. Kan gitu ya. Banyak kita sering atau pengen berbuat baik, tapi kemudian dipahami itu sebagai kesalahan. Kan gitu ya. Banyak atau kita ingin berbuat banyak tentang kebaikan, tapi sering dipahami salah. Itulah yang kemudian disebut dengan salah paham. Nah, kita berharap dengan nuril fahmi, ketika kita melakukan kebaikan pada diri sendiri atau kebaikan pada orang lain tidak dipahami secara salah. Lalu yang terakhir, wazayyana bil akhlaqil hasanati wal ilmi, dan zaina, hiasilah kami dengan akhlak dan kebijakan. Itu doa Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min dzulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Jadi kita berharap agar kita dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik dan kebijakan. Hilm itu bijak. Ngambil keputusan enggak gerusa-gerusu, itu bijak. Ya, orang tua pas kita melihat anak kita jengkelkan, langsung dimarahi. Nah, itu bukan hilmi. Namanya enggak bijak. Negur anak yang melakukan kesalahan, betul, itulah perbuatan baik. Tapi kemudian kita memarahi anak yang berbuat kesalahan, itu menjadi tidak bijak. Kan gitu ya. Jadi itu contoh, mengambil keputusan niatnya baik, tapi ketika mengeksekusi tidak baik. Itu pentingnya di situ. Maka Rasulullah SAW juga sering mengatakan atau sering berdoa, fakana yaqulu fi du'ahi Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku wa khuluqi. Hassin khalqi, perbaikilah hasin, ya Allah, engkau telah memperbaiki apa namanya, ciptaanmu, wa khuluqi, dan akhlak. Ya Allah, engkau telah memperbaiki ciptaanku dan juga akhlakku. Jadi itu doa. Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, ini bentuk ini udah bagus loh. Kan itu. Bentuk dengan muka, hidung, mata proporsional gitu ya, telinga, rambut, kan begitu ya. Ini hassin khalqi. Bentukku ini sudah bagus ya Allah. Fahassin khuluqi. Akan lebih baik lagi, akan lebih sempurna lagi kalau akhlaknya tambah sempurna. Nah, ini doa Rasul. Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Wa yaqul Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhilah aku, jauhkanlah diriku dari munkaratul akhlaq, dari akhlak yang mungkar, akhlak yang tidak engkau ridhoi, akhlak yang tidak baik. Jadi
Ini beberapa contoh doa Rasulullah. Maka ketika ada seorang yang ingin tahu baiknya akhlak Rasulullah, itu ada yang bertanya, Rasulullah itu seperti apa sih akhlaknya? Rasulullah itu seperti apa akhlaknya? Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Dia itu adalah Al-Quran berjalan. Jadi kalau mau tahu akhlaknya Rasulullah, Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Akhirnya dia, semua yang tertuang di dalam Al-Quran itu bisa dilihat perilakunya ya pada diri Rasulullah SAW. Bisa bayangkan, Rasul disebut Al-Quran berjalan. Ya, Quran itu kan sebuah potret firman Allah yang mengandung banyak model-model akhlak, model-model pendidikan, hukum dan semuanya. Rasul meniru atau menjalankan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Bayangkan. Ya kalau doa saja ya tidak cukup kita hanya doa. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah misalkan. Ya memang itu doa yang paling gampang. Karena namanya hasanah itu ya semua isi Quran keangkut semua. Kehidupan yang paling baik adalah kehidupan seperti yang tertuang dalam Al-Quran. Begitu juga kematian, begitu juga nanti kehidupan di akhirat. Itu terbaik ketika kehidupan sesuai dengan Al-Quran. Maka kalau dibilang akhlaknya Rasul seperti Al-Quran berjalan, kita coba bedah satu-satu. Bagaimana kemudian gambaran akhlak Rasulullah yang terdapat dalam Al-Quran. Banyaknya atau seringnya Rasulullah menyampaikan doa kepada Allah, maka Allah kemudian mengabulkannya. Fastajaballahu du'ahu wa fa'a biqouli azza wa jalla. Allah mengabulkan doanya. Maka kemudian Allah juga menyambut dengan redaksi yang tertuang dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Jadi itu firman Allah. Karena Rasul selalu meminta kepada Allah. Karena Rasul adalah Khalilullah, kekasih Allah. Maka Allah mengatakan, wes pokoknya minta aja kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, meskipun firman Allah ini mukhatabnya yang diajak ngobrol adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada hakikatnya Allah mengatakan kepada Rasulullah dan umatnya. Maka ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku hai Muhammad dan umatmu, hai Muhammad dan umatmu, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Fanzala alaihi al-Quran wa addabahu fakana khuluqul Quran. Lalu Quran itu diturunkan untuk atau bahan pendidikan Allah kepada Rasulullah. Fakana khuluqul Quran, maka kemudian Rasul itu akhlaknya seperti Quran atau Quran berjalan. Misalkan innama addabul Quran bimithli qaulihi, seperti bagaimana Quran mendidik Rasulullah. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, ini contoh. Khudhil afwa, mudah memaafkan kan. Contohnya Rasulullah
dididik oleh Allah, buku panduannya dalam Al-Quran. Contohnya yang pertama, khudhil afwa, mudah memaafkan. Ini kalau kita sampaikan lagi, Rasulullah itu pernah berfirman terkait dengan fadilah memaafkan orang. Thalathun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa yaghfiru dzunubahu wa yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada 3 hal jika sudah ada pada diri seseorang, maka Allah akan menghisapnya dengan mudah amal-amal kita nanti ketika di akhirat. Lalu yang kedua, akan diampuni dosanya. Yang ketiga, akan dimasukkan ke dalam surganya tanpa melalui mekanisme peradilan atau hisab. Salah satunya dari 3 itu adalah anta'fuwa man dzolamaka, memaafkan orang yang berbuat aniaya kepada kalian. Jadi kita kalau terbiasa maafkan kesalahan atau orang yang berbuat aniaya kepada kita tanpa berharap apapun, maka kata Rasul jaminannya surga. Surga tanpa hisab. Maka khudhil afwa. Jadi kalau misalkan ada orang yang menyakiti kita, maafkan. Kira-kira gitu ya. Maafkan. Bahkan kalau sifatnya menyakiti itu berarti ada relasi kuasa. Ada orang yang berbuat zalim, lalu kita disakiti sebagai orang yang dizalimi. Kata Allah, kata Rasul, manfaatkanlah kesempatan itu untuk meminta kepada Allah. Kenapa? Karena doaul madlum mustajabatun. Kenapa? Doanya orang yang dizalimi itu mustajabah. Misalkan suatu saat kita sebagai pegawai kantoran kayak Harun misalkan, di kantor ada atasan, ada bawahan. Suatu saat atasan itu tanpa alasan apa-apa marah, tahu-tahu marah, itu namanya zalim kan? Tahu-tahu marah, tahu-tahu mencaci maki, ngomel tanpa alasan. Kita dizalimi. Kalau kata petunjuk Rasulullah, pada saat kalian dizalimi, gunakanlah untuk berdoa. Kenapa? Karena doaul madlum mustajabatun. Pada saat kita dizalimi itu adalah waktu yang paling mustajab. Ya Allah, aku belum punya rumah. Oh ya misalkan lagi dizalimi kan? Karena doaul madlum mustajabun. Ya Allah, belum punya mobil, ya Allah, berikan mobil. Siapa tahu diterima, dikabulkan. Langsung seminggu kemudian ada yang ngasih mobil. Karena doaul madlum mustajabatun. Nah itu tuh, manfaatkan ketika ada orang yang berbuat zalim, maka pakai waktu itu untuk berdoa. Kira gitu ya. Jadi memaafkan orang yang berbuat zalim menjadi salah satu media untuk mendapatkan surganya. Nah, asik sekali. Ini baru berapa baris nih? Sudah 29 menit. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Senang, apa namanya? Wa'mur bil urfi itu definisi sederhananya amar ma'ruf. Tapi bukan hanya seperti itu amar ma'ruf itu. Wa'mur bil urfi itu artinya menampilkan perbuatan baik, menonjolkan perbuatan baik, bukan untuk riya. Biar apa? Biar gampang. Kalau orang mencari orang mau mencari orang baik itu gampang. Kita disuruh menunjukkan perbuatan baik kita dimanapun.
Biar apa? Biar kalau ada orang kesulitan gampang mencari pertolongan. Contoh misalkan ini yang di sekitar kita aja. Kenapa perlu menampilkan seorang bidan, perlu menampilkan memasang papan nama bidan A, bidan B. Kenapa? Jika ada orang yang sedang hamil, gampang nyari ke situ. Coba kalau nggak ada tulisan bidan, nggak ada tulisan rumah sakit, nggak ada tulisan dokter praktek, bingung kita nyari. Kan gitu ya. Nah sekarang wa'mur bil urfi tidak hanya sekedar itu. Kita diminta untuk menunjukkan kalau kita orang baik. Kira gitu ya. Berbuat baik itu nggak usah malu, tunjukkan. Sehingga kejahatan, kezaliman akan didesak oleh kebaikan. Merajalelanya kejahatan itu karena salah satunya banyak orang baik tidak menunjukkan kebaikannya. Nah, gitu ya. Jadi di mana-mana kalau kita menunjukkan kebaikannya, seluruh orang, misalnya ini, anggap seorang tukang ojek misalkan, semua menunjukkan kebaikannya, maka kan itu ya, orang itu akan aman, nyaman ngojek, kan gitu ya. Ini gara-gara orang baik menyembunyikan kebaikannya, kadang juga orang jahat nyamar jadi tukang ojek. Ya gitu. Coba kalau misalkan semua itu maunya tunjukkan kebaikan, wah maka kejahatan itu akan tereliminasi. Ya, jadi wa'mur bil urfi itu maksudnya begitu. Pokoknya kalau ada kebaikan tampilkan, kalau ada kebaikan dukung, kalau ada kebaikan tunjukkan. Untuk apa? Untuk meminimalisir orang-orang yang tidak baik. Syukur-syukur yang tidak baik menjadi baik. Kan gitu. Misalkan kita kemana-mana sering melihat atau mendengarkan orang gibah, ngomongin orang seenaknya. Kalau orang baik diam, maka gibah menjadi kebiasaan, gibah menjadi kebutuhan. Kan gitu. Coba kalau orang baik itu menunjukkan diri, minimal ketika ada orang yang gibah ngomongin orang, tunjukkan kita tidak suka mendengarkan orang gibah ngomongin orang. Dengan cara apa? Mengalihkan obrolan. Gak usah ditegur, kalau ditegur suka sakit hati. Mengalihkan obrolan orang baik mesti baik. Obrolan orang tidak baik banyak tidak baiknya, kan gitu. Jadi wa'mur bil urfi, amar ma'ruf itu selain kita memerintahkan kebaikan, kita tunjukkan kebaikan-kebaikan kita. Wa a'rid anil jahilin, melengos dari orang-orang bodoh. Kalau sudah, kenapa sebut melengos, hindari orang bodoh? Misalkan orang bodoh itu tidak bisa diajak berdebat, orang bodoh tidak bisa diajak berdiskusi. Kalau sudah berantem pengen menang sendiri, maka yang paling baik tinggalkan. Udah bodoh sok bener dilawan lagi, wah tambah delodo ya, tambah menjadi jadi. Maka lebih baik wa'arid anil tinggalkan atau diamkan, karena kalau ditanggapi tambah soyo, tambah menjadi jadi. Wah, itu ciri Rasulullah, itu contoh akhlak Rasulullah, menebar maaf, amar ma'ruf atau menonjolkan kebaikan, wa'arid anil jahilin. Yang lainnya misalnya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa nahy 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi.
Allah memerintahkan berbuat adil, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kerabat, dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi adil, ihsan, dan seterusnya. Wa qauluhu, firman Allah yang dijadikan pedoman hidup oleh Rasulullah. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wasbir ala ma asabak, bersabar atas musibah yang menimpamu. Ini contoh Rasulullah, bersabar atas musibah yang menimpa. Seperti apa? Rasul pernah menghadapi sebuah masa keluarganya meninggal dalam waktu yang berdekatan. Dari pamannya Hamzah meninggal di perang Uhud, lalu pelindungnya Sayyidah Khadijah, istrinya yang memberikan modal ketika hidup untuk berdakwah menyebarkan agama, meninggal. Lalu kemudian tambah lagi pamannya Abu Thalib yang juga selama ini melindunginya dari beberapa aksi rencana pembunuhan terhadap dirinya, meninggal dalam waktu berdekatan. Maka dalam sejarah sering disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Tapi Rasul tetap wasbir ala ma asabak, bersabar atas musibah yang menimpanya. Tentunya bersabar, dia kemudian secara amaliyah tidak mencaci maki Allah dan juga tidak berputus asa. Karena berputus asa itu dekat sekali dengan kekafiran. Maka kita diperintahkan untuk bersabar. Wasbir ala ma asabak. Kalau di Quran itu kan di ayat yang lain kan disebutkan wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya bukan hanya sekedar dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi bangunkan kesadaran bahwasanya segala sesuatu itu milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya kalimat tarjih yang diinginkan, tapi membangun kesadaran bahwasanya segala sesuatu milik Allah. Itu contoh yang paling sederhana sikap sabar. Kita itu hanya dititipi harta, anak, kekayaan, itu hanya titipan sementara. Wa qalu fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ini ayat yang lain. Fa'fu anhum, jika ada kesalahan beri maaf. Dan rupanya tidak cukup beri maaf, harus wasfah, lapang dada, bersalaman, tegur sapa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi gini misalnya, orang berantem lalu berantem bersengketa, tidak tegur sapa, bagi seorang beragama atau sesama muslim diperbolehkan, tapi dibatasi waktunya maksimal 3 hari. Lebih dari itu adalah sebuah amaliyah kekafiran. Seorang muslim kalau berantem bersengketa tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, Allah menunjukkan gambaran Rasulullah bagaimana ketika ada orang yang bersengketa, fa'fu anhum, maafkan dia, maafkan mereka. Lalu yang kedua, wasfah, setelah maaf jangan lupa untuk wasfah,
Kita wasfah itu musofahah. Bukan hanya sekedar salaman, tapi tegur sapa. Jika misalkan saya sudah maafkan dirimu, tapi kok tetap menjaga jarak, itu belum maaf yang sejati. Belum maaf yang sebenarnya. Maaf yang sebenarnya adalah setelah meminta maaf atau memaafkan, dilanjutkan dengan tegur sapa. Jadi gak sempurna. Yaudah, saya sudah maafkan, tapi tetap bersemut, tetap merengut, tetap jaga jarak. Itu bukan cara memaafkan versi Rasulullah. Versi Rasulullah, fa'fu anhum wasfah. Setelah maafkan, lapang, lupakan semuanya, bertegur sapa sebagaimana biasanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qaluhu wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang lainnya contoh perilaku Rasulullah, wal kadhiminal ghaidh, ngempet amarah. Wah, ngempet amarah, menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh, ngempet menahan amarah. Rasul itu adalah orang yang jarang marah. Pernah suatu ketika marah langsung ditegur pakai surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Pernah marah, marahnya bukan melotot atau apa, gara-gara mengabaikan ada orang buta menyapa Rasulullah, Rasul tidak gubris. Itu dianggap marah, langsung turun Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Langsung ditegur sama Allah. Padahal cuma tidak menegur, ada orang buta yang nanya sama. Itu marahnya Rasul yang sebegitu aja. Kalau kita bolak-balik ya, tidak hanya mengacuhkan orang, tapi bahkan sering marah, ditegur sama Allah. Nah, kita ditegur sama orang lain nggak berubah, ditegur sama Allah, wah itu dikira apa? Lalu yang kedua, wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina, saling memaafkan atau suka memberikan maaf. Ini lagi-lagi ternyata dari sekian ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, di dalamnya ada poin memaafkan. Ternyata memaafkan itu memegang peran penting dalam kehidupan manusia, sehingga Rasulullah atau akhlak Rasulullah yang diinformasikan di dalam Al-Quran ini, dalam potongan-potongan ayat Al-Quran ini banyak bercerita tentang maaf dan meminta atau menyampaikan atau memberikan maaf. Itu artinya ya wajar kalau Rasul mengatakan orang yang memaafkan termasuk kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, salah satunya adalah dia dapat jaminan masuk surga. Itulah wallahu a'lam bishawab. Masih baru sepertiganya, bukan sepertiga, seperlimanya. Terlalu banyak kita ingin lihat gambaran akhlak Rasulullah dari potongan-potongan Quran yang merupakan pedoman atau panduan pendidikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di sini ada yang mau didiskusikan, saya persilakan.